Countdown 3 hari menuju pengangkatan atau tertinggal. Terima kasih Bapak Yahweh berbicara kepada kami membelah kudus-Mu Adonai Somasia siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yahweh Elohim Sebaot, Besem Adonai Somasia Wirapodes, kami sambut Dafar Elohim, Dafar Adonai Somasia. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk. Membelah Adonai Somasia. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom buat kita semua. Membelah Adonai Somasia yang hadir secara offline maupun juga secara online. Ya, puji Bapak Yahweh, kita sudah memasuki hari-hari di mana menjelang penggenapan dari kedatangan Adonai Yeshua Mashiach untuk menjemput mempelai kudusnya. Ya, kita nanti akan lihat mengenai countdown ya, 3 hari menjelang pengangkatan, di mana pasti akan ada yang diangkat dan yang tertinggal. Nanti kita akan lihat. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan visi misi dari pelayanan kita YRH Ministry. Kita memiliki visi yaitu masuk ke Samaim, diangkat hidup-hidup tanpa mengalami kematian. Itulah visi dari YRH Ministry. Artinya YRH Ministry itu berdiri untuk mempersiapkan mempelai kudusnya ataupun orang-orang pilihannya untuk diangkat hidup-hidup, yaitu itulah yang disebut dengan rapture.
Ada juga yang mengatakan harpazo, rapture, atau diangkat, itu sama ya. Itu hal yang tidak perlu diperdebatkan. Itulah visi dari YRH Ministry. Kita memiliki pelayanan kantor pusat, yaitu di Samai, Yerusalem Baru, dan dari sanalah asal dari pelayanan kita ya. Jadi kantor pusat kita itu adalah di Samai. Beda ya dengan yang lainnya. Yang lainnya semua memiliki kantor pusat di dunia. Jadi artinya kalau cabang ingin melakukan suatu perubahan atau ingin melakukan sesuatu yang baru, pasti harus meminta izin dari pusat. Ya, kalau kita tidak, justru pusatlah yang meminta kita melakukan perubahan sesuai dengan Gembala Agung kita. Karena kita memiliki Gembala Agung Sinode Pusat kita, yaitu YYHEH, Yahweh Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes Ehad, itulah Gembala Agung kita. Artinya semua yang kita lakukan, semua berasal dari YYHEH, bukan berasal dari saya ya, karena sebagaimana yang selalu saya sampaikan, saya tidak mengerti apa-apa di awalnya ya, karena ini merupakan sesuatu yang baru sama sekali di dalam hidup saya, apalagi memanggil nama Yahweh Yeshua Ruach Kodes. Meskipun secara formal nama ini sudah saya dengar puluhan tahun yang lalu ya, karena saya di samping saya seorang pengajar ya, saya juga seorang pelayan dan juga melayani sudah hampir 40 tahun, dan nama Yahweh Yeshua Ruach Kodes ini sering saya dengar. Tetapi waktu itu tidak mengerti, hanya sebatas terjemahan ya. Dan sampai sekarang juga semua orang di seluruh dunia mengatakan itu terjemahan. Ya, jadi seolah-olah nama Yahweh, nama Yeshua itu adalah nama yang dipakai oleh orang Ibrani saja. Orang non-Ibrani atau orang Goyim itu memakai nama lain ya, dalam bahasa lain. Sebenarnya ini aneh ya, secara logika aneh. Kenapa? Karena kita tahu ya, nama itu tidak bisa dirubah. Sekalipun kita kemanapun ke seluruh dunia, nama kita tetap sama. Mau itu bahasa A, bahasa B, bahasa C, kemana kita tuju negara yang kita datangi, tetap nama kita sama. Ya, makanya kalau kita perhatikan, kalau kita membuat paspor ya, artinya paspor itu merupakan kunci utama untuk kita bisa keliling dunia. Ya, nama kita tetap sama di paspor ya, dan bahasa kita juga tetap sama di paspor. Ya, tidak ada istilahnya sampai di negara A yang berbahasa A lalu dirubah nama kita menjadi nama yang berbahasa A, ya, itu tidak ada ya, itu tidak benar ya. Bahkan ya, nama kita satu huruf saja berbeda, itu berbeda ya. Apalagi sekarang zaman yang namanya digital. Seperti kita ketahui ya, kalau ada orang mau ngirim uang kepada kita ya, nama kita berubah satu huruf saja, itu tidak masuk. Ya, bahkan mungkin kita tanya kepada si pengirim, kok tidak masuk-masuk? Ah, masa sih Pak? Orang bank kan bertanya begitu. Coba lihat dulu namanya, sama enggak? Ya, kadang setelah kita cek, ternyata namanya berbeda. Ya, seperti saya ya. Nama saya Henry ya. Banyak orang selalu memakai huruf D, tambah D. Henry, ya, padahal saya tidak pakai D.
Begitu juga I. Saya tidak pakai I, saya pakai Y. Jadi Henry sebenarnya ya kalau dibaca ya. Tapi kalau dibaca sepintas Henry. Jadi seolah-olah ada D dan pakai huruf I. Jadi kalau ada orang yang mengirim seperti itu pasti ditolak ya. Karena tidak sesuai dengan nama yang sebenarnya. Itulah arti dari sebuah nama ya. Jadi supaya kita memahami. Karena dulu saya berpikir ini hanya masalah terjemahan, tetapi ternyata setelah dipelajari lebih jauh, ternyata penggenapannya juga berbeda. Ya, beda lahir, beda mati, beda bangkit, beda naik ke surga, beda pencurahan Roh Kudus. Artinya apa? Artinya oknumnya atau orangnya sudah pasti berbeda ya. Meskipun mengatakan wah disalib di Golgota misalnya, betul ya, tetapi siapa yang disalib itu ya? Karena banyak ya pengajaran-pengajaran yang tidak mengerti apa arti salib, apa arti penggenapan. Itu yang dibukakan kepada kita ya, kepada saya di YH Ministry. Itu visi kita ya. Kita memiliki misi yaitu siap untuk rapture, ready to rapture. Jadi inilah pelayanan yang khusus untuk rapture, siap untuk rapture. Jadi kita tidak melakukan hal-hal di luar rapture ya, karena rapture itu adalah peristiwa terbesar dalam sejarah manusia maupun juga sejarah samain, sejarah surga. Karena itu sudah dirancangkan ya, sejak sebelum penciptaan sampai di dalam kekekalan, hanya satu kali selama-lamanya. Ya, ini yang harus kita pahami. Banyak manusia di dunia ini tidak memahami rapture, bahkan mengatakan itu tidak benar. Kalau kita sudah mengatakan tidak benar, berarti kemungkinan besar tidak mungkin di rapture. Kalau kita tidak siap, berarti kita tidak di rapture. Ya, coba lihat ya di media online sekarang, ribuan manusia ya diberi penglihatan yang sama mengenai rapture. Dan ini bukan kebetulan, ya, tidak mungkin kebetulan, karena ini sudah diberitahu oleh Adonai Yeshua HaMashiach mengenai kedatangannya. Pasti ada tujuannya, ya. Tidak mungkin kedatangannya itu tiba-tiba, itu tidak mungkin, ya. Seperti dikatakan di Amos 3 ayat 7, itu jelas ya. Setiap apapun kejadian di dunia ini, Bapa Yahweh itu memberitahukan melalui dikatakan hamba-hambanya atau para nabi-nabinya. Selalu disampaikan, ya. Jadi tidak ada yang namanya kedatangannya ataupun kejadian di dunia ini tiba-tiba, itu tidak ada. Ya, seperti zaman Noah, itu sudah diberitahukan bertahun-tahun sebelumnya. Ya, demikian juga Sodom dan Gomora sudah diberitahu sebelumnya. Begitu juga ketika bangsa Israel mau keluar dari tanah Mesir, sudah diberitahukan. Dan juga 7 tahun, ya, 7 tahun kelimpahan di Mesir dan juga 7 tahun kelaparan di Mesir sudah diberitahukan kepada Yusuf. Ya, demikian juga Niniwe sudah diberitahukan kepada Yunus untuk menyampaikan bahwasanya Bapa Yahweh akan menghancurkan kota itu. Ya, meskipun akhirnya Niniwe bertobat secara massal, ya, sehingga tidak jadi dihancurkan. Itu semua diberitahu. Demikian juga di zaman akhir ini. Bahkan ini pun sudah diberitahu jauh sebelumnya, ya. Dan kita harus mengikutinya, ya, dalam arti ini seperti puzzle, ya. Puzzle itu artinya seperti suatu rangkaian yang harus kita susun sedemikian rupa sehingga kita menemukan yang namanya solusinya, jawabannya.
Ya, itulah visi dan misi dari YH Ministry. Kita akan masuk ke daftar Elohim. Ya, judulnya Countdown 3 hari menuju pengangkatan, atau kita tertinggal, ya, atau tertinggal. Ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya Countdown 3 days left to be raptured or left behind. Kita akan baca daftar Elohim dari Lukas 17 ayat 22 sampai 36, tapi saya akan mengambil yang penting-pentingnya ya. Ini semua sudah saya rangkum ya, dari Lukas 17 ayat 22 sampai 36. Kita baca sama-sama. Dan dia berkata kepada muridnya, waktunya akan tiba ketika kamu ingin melihat satu dari hari-hari anak manusia itu, tetapi kamu tidak akan melihatnya. Sebab sama seperti kilat yang memancar, ia bercahaya dari ujung langit ke ujung langit. Demikianlah pula anak manusia akan datang pada harinya. Dan sebagaimana yang terjadi pada zaman Nuh, demikian pula akan terjadi pada hari-hari anak manusia. Mereka makan, minum, mengawini, dan dikawini, sampai waktu Nuh masuk ke dalam bahtera, dan air bah melanda dan membinasakan segala sesuatu. Sama seperti itu pula yang terjadi pada zaman Lot. Mereka makan, minum, membeli, menjual, menanam, dan membangun. Tetapi pada hari Lot keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan belerang dari langit, dan membinasakan segala sesuatu. Sesuai dengan hal-hal ini akan terjadi pada hari anak manusia disingkapkan. Aku berkata kepadamu, pada malam itu akan ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan diambil dan yang lain akan ditinggalkan. Akan ada 2 orang yang sedang menggiling bersama-sama, yang seorang akan diambil dan yang lain akan ditinggalkan. Akan ada 2 orang di ladang, yang seorang akan diambil dan yang lain akan ditinggalkan. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk. Mempelai dari Sumasya. Ya, jadi daftar Elohim pada sahabat ini merupakan rangkaian dari daftar Elohim dari sahabat-sahabat sebelumnya. Ya, jadi sebagaimana sebelumnya ya, mengenai penyingkapan kedatangan anak manusia, kita sudah sampaikan bahwasanya di zaman akhir ini yang pertama harus kita ketahui adalah waktunya. Ya, karena waktu itu berbatas. Ya, tidak ada waktu yang tidak berbatas. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan, kita saat ini berada di tahun 5995. Nanti memasuki 1 Tisri tanggal 23 September 2025 ini, itu kita masuk di 5996. Artinya 4 tahun lagi akhir dari hari ke-6. Dan kita akan memasuki hari terakhir, hari ke-7, yaitu 1000 tahun. Itulah nanti yang disebut dengan kerajaan 1000 tahun. Ya, saya sudah jelaskan ini mengenai tahun yang sebenarnya ya. Jadi berbeda dengan tahun kita yang sekarang ini kita lalui ya, tahun 2025. Jadi ini bukan tahun dari awal ya, dari awal dunia ini. Bukan ya, tetapi 2025 itu adalah seolah-olah itu tahunnya Adonis Masia, mulai dia lahir ya, seolah-olah. Sebenarnya kalau itu benar, harusnya 25 tahun yang lalu sudah terjadi rapture ya, tetapi karena penyingkapannya bukan seperti itu ya, maka waktunya sebenarnya tinggal 4 tahun lagi ya. Sebagaimana yang saya sampaikan, ketika Adam diusir dari Taman Eden,
Itulah dimulai dari hari pertama, tahun pertama di dunia. Ya, sebagaimana yang kita ketahui, dikatakan Adam berumur 930 tahun dan dia meninggal. Artinya apa? Umur 930 tahun itu dihitung ketika Adam di dunia, ya, tidak dihitung dari penciptaan Adam. Kalau dihitung dari sana, umur Adam harusnya 2930 tahun. Ya, ini sudah kita bukakan, ya, dibukakan oleh Adonisua, ya, kepada saya, ya. Makanya yang namanya zaman Noah, zaman Nuh, ya, itu terjadi air bah itu tahun 1656, ya. Bisa dicek di Google, ya. Semuanya ada di sana, ya. Artinya apa? Artinya tahun-tahun kita ini menuju kepada akhir dari hari ke-6. Ya, kemarin saya juga mengatakan loh, kalau 5995 atau 5996 berarti itu masih hari ke-5, Pak. Jadi beda, ya, kita hitungnya hari pertama itu dari 0 tahun ke 1000 tahun, itu hari pertama. Hari kedua 1000 ke 2000. Ya, jadi hari ke-6 itu 5000 ke 6000. Baru hari ke-7 itu persis di 6000 ke 7000, 1000 tahun, ya. Jadi itu hitungannya, ya. Jadi bukan 1000 ke 2000 hari pertama, tidak, ya, dari 0, ya. Karena kita hitungnya dari 0. Itulah tahun yang sebenarnya, ya. Dan sekarang kita bicara mengenai penyingkapan, ya. Penyingkapan artinya kalau kita baca Wahyu itu akan ada yang namanya anti Hamasya atau masa kesusahan besar. Kemarin saya sudah sampaikan, ya, masa kesusahan besar itu adalah masa yang sangat mengerikan. Belum pernah terjadi di dunia ini sejak awal manusia hidup di dunia ini sampai nanti terjadi. Tidak pernah ada masa yang sangat kesusahan seperti itu. Bahkan dikatakan lebih daripada yang namanya air bah, lebih dari yang namanya Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, lebih dari yang namanya Hiroshima Nagasaki di bom nuklir, lebih dari itu, lebih dari yang namanya pandemi terhebat sekalipun di dunia ini, ya, seperti abad ke-13 pandemi Black Death. Itu 100 jutaan manusia mati. Karena dulu belum ada yang namanya online, kita tidak tahu, ya, sebanyak itu manusia mati. Begitu juga zaman pandemi cacar. Pandemi kemarin, itu yang mati hanya 15 juta seluruh dunia. Ya, jadi bisa dibayangkan. Karena sekarang zaman digital, zaman online, jangankan bicara 15 juta, bicara satu orang saja meninggal di ujung dunia sana, kita langsung tahu, apalagi kalau dia meninggalnya karena ketidakadilan, maka semua ramai, seluruh dunia ramai, viral istilahnya. Itu baru satu orang. Bagaimana kalau abad ke-13, waktu pandemi Black Death, terjadi yang namanya seperti sekarang online, itu bukan viral lagi, dunia akan kacau balau, ya. Kalau sampai 100 juta itu mati seluruh dunia, ya. Begitu juga waktu zaman Noah juga dulu belum ada seperti sekarang, ya, karena masih tahun berapa itu, 1656. Kalau sudah ada, ya pasti mungkin disebarlah berita ke seluruh dunia. Bapak Yahweh akan menurunkan air bah. Saya percaya seperti itu. Akan diberitakan. Sama seperti sekarang, ya. Ini, ya, yang harus kita pahami, ya. Saya coba dulu baca rangkumannya, ya. Dabar Elohim di atas, yang tadi kita baca, dikatakan bahwa kedatangan anak manusia seperti zaman Nuh dan zaman Lot, di mana manusia hidup normal, makan, minum, kawin, mengawini, membeli, menjual, menanam, membangun. Artinya semua kegiatan di atas dilakukan di saat kondisi yang baik, kondisi normal. Tidak ada yang namanya masa kesusahan atau aniaya, ya.
Jadi ini harus kita pahami ya, Bapak Ibu mempelai Adonis Somasia maupun yang mendengarkannya, bahwasanya nanti kedatangan anak manusia ini atau rapture ini kondisinya semua normal, tidak ada kerusuhan yang istilahnya kesusahan besar sebagaimana yang tertulis dalam firman. Makanya ada pengajaran yang mengatakan, wah nanti kesusahan dulu baru rapture, diuji dulu kita, apakah kita produknya kualitas high quality. Kalau high quality baru bisa di rapture, ya itu versinya tidak benar ya. Karena apa? Karena nanti kesusahan besarnya beda. Ya mungkin kita hanya melihat aniayanya ya seperti yang terjadi saat ini ya. Diinterogasi, ditanya, kamu menyangkal atau tidak? Kalau menyangkal, kamu disiksa, kamu dibunuh. Kalau begitu enak, langsung mati, langsung masuk surga. Nanti kesusahan besar nanti, kematian itu jauh. Ya, maka dibilang sangat mengerikan. Apalagi nanti ada yang namanya perang dunia. Ini akan terjadi nanti ya. Mungkin ada yang mengatakan, itu bohong itu. Nggak mungkin ada perang dunia. Kemarin kita sudah baca firman-Nya ya. Ya, itu dikatakan dari kuda-kuda yang bermulut singa mengeluarkan api, belerang dan asap. Ya, itu bicara peralatan tempur ya. Karena zaman dulu itu belum mengerti apa yang namanya tank, apa yang namanya rudal, nuklir ya. Jadi maka dikatakan akan mengeluarkan api, asap dan belerang ya. Belerang itu bicara apa? Belerang itu bicara kimia ya. Jadi radiasi kimia nanti. Ya, makanya itu bisa diartikan perang dunia ketiga dengan perang nuklir. Ya, seperti saya bilang kemarin ya di sahabat lalu mengenai kesusahan ya di 2 sahabat sebelumnya ya. Hiroshima Nagasaki itu cuma satu bom nuklir yang berkekuatan rendah. Itu bisa menghancurkan satu kota itu ya hanya dengan satu nuklir ya. Sekarang bom nuklir yang tercanggih di dunia hanya satu saja bom itu diledakkan. Itu 10.000 kali kekuatan dari Hiroshima. Itu baru satu ya. Sementara sekarang bom nuklir di seluruh dunia itu sangat banyak. Ya, bahkan ada diberi penglihatan ya. Negara-negara itu pada hancur ya. Makanya ada firman yang mengatakan kota itu akan hancur, kota-kota bangsa-bangsa akan hancur. Ya, itu semua kena bom nuklir, bukan bom biasa ya. Paham ya, seperti kita lihat sekarang ya di Timur Tengah, itu bom biasa, tidak ada nuklirnya, tidak ada kimianya di sana. Kalau ada kimianya, padahal itu sudah ribuan bom dijatuhkan. Kalau ada kimianya, itu sampai ke Indonesia radiasinya, jangan main-main. Ya, itu masih bom biasa, itu tidak ada unsur kimianya, tidak ada nuklirnya. Ya, kalau ada nuklirnya, kita semua kena. Tapi nanti, sekarang lagi menunggu, ya, semua negara-negara superpower, ya, lagi menunggu untuk memencet tombol, ya, supaya semuanya akan diledakkan, ya, kemana dia akan tuju. Makanya saya tadi bilang, sekalipun perangnya itu ada di sana, ya radiasinya bisa sampai ke kita, ya. Ya, karena kalau kita belajar ya mengenai yang namanya massa, jadi dunia ini massanya itu tetap ya. Jadi dia bisa berpindah ya dari Timur Tengah ke Asia, bisa pindah ya. Jadi tidak ada kalau di sana diledakkan bom terus radiasinya terus hilang, tidak. Dia akan mencari yang namanya massa yang renggang di sini. Itu namanya radiasi, itu akan berpindah ya. Itulah ilmu pengetahuan ya. Kalau kita mengerti ilmu pengetahuan, itu artinya kalau radiasi itu berpindah ya, itu akan kena. Coba aja kita perhatikan ya, seperti yang kita baca sejarah Hiroshima Nagasaki ya. Itu kalau secara langsung saja itu paling cuma berapa ratus orang yang mati.
kena ledakannya ya. Tetapi karena radiasinya itu satu kota ya, hampir 1 juta orang mati, dan keturunannya juga terinfeksi ya. Bahkan ada mungkin waktu itu ibu-ibu hamil ya, kena radiasi nuklir, itu akhirnya anaknya lahir ya tidak baik ya. Itu ya, nanti seperti itu. Bahkan juga tembok-tembok ini juga kalau kena radiasi itu hancur dengan sendirinya. Apalagi kalau sudah berkekuatan seperti tadi yang saya sampaikan ya, ribuan kali dari kekuatan bom Hiroshima Nagasaki, bom nuklir ya, itu ya. Lalu dikatakan ketika Nuh dan keluarga sudah masuk ke dalam bahtera, begitu juga Lot serta keluarga keluar dari kota, maka air bah dan api ya, air bah ketika zaman Nuh dan api yang menghanguskan Sodom dan Gomora itu langsung menyambar Sodom dan Gomora ya, secepat itu ya, paham ya. Jadi ketika Noah tadi masuk ke bahtera, begitu masuk udah langsung turun air bah. Begitu juga waktu Lot dan keluarganya lari ya, naik ke gunung ya, itu langsung Sodom dan Gomora disambar api dari langit ya. Begitu juga nanti ya, diselamatkan dulu ya, mempelainya, orang pilihannya diselamatkan dulu, diangkat dulu, baru nanti semua akan dilanda yang namanya kesusahan besar ya. Makanya dikatakan tadi kedatangan anak manusia seperti zaman Nuh dan Lot ya. Kita baca lagi berikutnya ya. Zaman Nuh yang selamat itu 8 orang. Dan kejadian air bah itu terjadi di tahun 1656, di mana populasi manusia saat itu sekitar 1,5 miliar. Ya, jadi bayangkan di zaman Nuh, ya itu sudah ada 1,5 miliar manusia, dan semuanya mati. Hanya 8 orang yang selamat. Jadi kalau kita hitung-hitung ya, kalau kita istilahnya begini, kita terjemahkan ya, ini kita bicara terjemahkan ya, bukan bicara penyingkapan ya. Kalau penyingkapan beda lagi. Kalau kita terjemahkan, kita pakai rasio. Zaman Nuh yang selamat 8 orang, yang mati 1,5 miliar orang. Kalau zaman sekarang, kalau kita hitung saja misalnya 8 miliar atau taruhlah 9 miliar ya, 1,5 supaya menjadi 9 miliar berapa kali? 6 kali. Ya berarti kalau zaman Nuh yang selama 8 orang kali 6 berarti cuma 48 orang yang di rapture, yang diselamatkan. Ya bisa dibayangkan ya, 48 orang. Dan itulah yang diperlihatkan kepada saya pada waktu itu ya. Dan juga ada beberapa di seluruh dunia ya, ada kemarin yang diperlihatkan cuma 25 orang, ada yang diperlihatkan cuma 400 orang yang di rapture ya, dan banyak lagi ya. Artinya apa? Artinya sangat sedikit yang di rapture ya. Dan yang tidak di rapture itu bukan orang-orang jahat, bukan. Mereka orang-orang yang rajin beribadah, orang-orang yang rajin memuliakan atau menyembah Tuhan ya, istilahnya ya, menyembah pencipta. Mereka orang rajin, tetapi tidak di rapture. Karena apa? Karena hatinya jauh dari penciptanya, dari pencipta kita ya. Jadi kita bisa koreksi ya hati kita masing-masing ya. Jangan kita menganggap diri kita hebat ya, karena sudah menyembah nama Bapa Yahweh, Yeshua, Ruach Kodes, terus di rapture. Bagaimana ceritanya ya? Itu dulu yang saya dengar ya. Pokoknya kalau sudah menyembah nama Bapa Yahweh, nama Adon Yeshua, nama Ruach Kodes, itu pasti di rapture. Bagaimana mungkin di rapture? Engkau sendiri tidak percaya dengan Adon Yeshua, engkau sendiri tidak mengakui penggenapannya, tetapi ngaku-ngaku bisa di rapture.
lakukan katanya. Karena Adonisua itu Torah hain, betul. Adonisua itu Torah hain. Kalau engkau melakukan Torah yang digenapi oleh Adonisua, tetapi engkau tidak pernah melakukan Torah yang sudah digenapi oleh Adonisua, seolah-olah Adonisua itu tidak ada artinya. Hanya Bapak Yahweh. Bapak Yahweh juga pasti marah karena dia turun ke dunia ini dalam rupa manusia. Itu Yahweh itu sendiri. Tapi engkau tidak mengakuinya. Tapi itu pun masih ngaku-ngaku, masih mengklaim dirinya bisa di-rapture. Bahkan gampang sekali, ya, terpengaruh dengan kuasa Satan dengan mengatakan DNA manusia berubah kalau minum susu coklat. Berarti engkau meninggikan Satan, engkau meninggikan Lucifer. Seolah Lucifer itu sama dengan Bapak Yahweh, bisa merubah DNA. Saya sudah katakan, tidak ada satu kuasa pun di dunia ini yang bisa merubah DNA manusia. Tidak ada. Kalau saya bilang berkali-kali, kalau DNA kita berubah, saat ini juga rambut saya ini bukan lagi seperti ini, mungkin rumput. Mata saya tidak 2, mata saya bisa 5. Itu namanya DNA berubah. Engkau tidak tahu apa arti DNA. Struktur manusia yang membentuk tubuh ini. Kalau sudah jadi manusia seperti ini, tidak mungkin berubah. Mau minum apapun kau tidak mungkin berubah. Minum racun sekalipun kau tidak mungkin berubah. Kalau orang minum racun ya mati. Bukan berarti mayatnya jadi berubah tiba-tiba mayatnya. Jadi kepalanya jadi 2, kupingnya jadi 5, mayatnya nggak mungkin. Meskipun dia mati itu tetap DNA. Makanya kalau ada di rumah sakit di otopsi, yang diotopsi itu DNA-nya, bukan diotopsi RNA. Tidak ada RNA di situ. Ini yang saya perhatikan ya. Penyakit ini justru keluar dari penyembah-penyembah Bapak Yahweh yang mempengaruhi banyak orang, ya, termasuk juga Brit Mila, ya. Makanya saya bilang, engkau tidak percaya sama Adonisua, engkau lebih meninggikan Brit Mila. Engkau harus di Brit Mila supaya di-rapture. Bagaimana ceritanya? Kalau engkau mengakui Brit Mila itu membuat engkau selamat, berarti engkau tidak mengakui tubuh dan darah Adonisua Hamasya. Gak ada artinya engkau beribadah memanggil nama Yahweh Yeshua Ruach Kodes, tetapi engkau tidak mengakui tubuh dan darahnya. Engkau lebih mengakui Brit Mila, lebih mengakui puasa. Puasa itu tidak bisa membuat orang masuk surga. Saya beritahu, puasa itu untuk melatih diri manusia, untuk mengendalikan emosinya. Itulah tujuan puasa, bukan untuk masuk ke surga. Ya, jangan disalahartikan ya. Jangan kita mengarang-ngarang. Ya, terutama nih gembala-gembala nih. Makanya saya bilang, tanya ilmunya gembala. Dia diutus nggak? Atau lihat itu yang di media online. Orang-orang yang berkuar-kuar memakai firman. Bisa saja kita baca-baca firman, kita buat firman-firman. Nggak ada artinya kalau kita tidak disingkapkan apapun mengenai firman itu. Saya perhatikan itu. Ya, dia buat status firman ini. Saya awalnya juga mau bikin begitu, tapi apa gunanya? Orang juga baca ya begitu-begitu aja. Tidak ada penyingkapan di situ. Ya. Karena firman itu harus disingkapkan baru kita mengerti. Makanya saya bilang, firman kita itu yang kita baca kitab suci itu ada 31.127 ayat. Ya. Kalau itu disingkapkan, ya, yang tadi 31.000 itu cuma segini tebalnya. Kalau itu disingkapkan, maka ada firman mengatakan, kalau kita menceritakan kasihnya Bapa Yahweh, kasihnya Adonisua, itu sekalipun kertasnya sebesar langit, ya, itu tidak bisa menuangkan kasih dari Adonisua kepada dunia ini. Tidak bisa ya. Artinya apa? Kalau kertas kita sebesar langit, itu mungkin bisa 1000 kilo ya tebalnya kitab itu. Ya, jadi kalau kau cuma menulis-nulis firman ini, tidak ada penyingkapan, tidak ada penjelasannya,
yaitu seperti angin lalu, ya. Saya perhatikan itu angin lalu. Sudah kau baca ya sudah, dibaca saja. Tidak ada follow up-nya. Bagaimana kau memfollow up-nya? Gembalamu saja tidak ada. Tapi kau sudah baca-baca, wah ini firman yang bagus. Ya sudah bagus, memang bagus. Tapi bagaimana kau melakukannya? Nggak ada. Semua kepercayaan begitu, sama. Terus ribut lagi, berdebat lagi, masalah ini, itu, dan sebagainya. Masalah keselamatan. Masing-masing tidak diselamatkan, tapi sudah ngaku-ngaku diselamatkan. Meskipun kau sudah menyembah nama yang benar dan kudus, tetapi engkau tidak melakukan dakwah Elohim dan tidak disingkapkan, nggak ada artinya. Ya, makanya ada firman mengatakan, ya, yang berbahagia itu yang melakukan firman, bukan yang mendengar, bukan yang membaca firman, tetapi yang melakukan firman. Ini yang tidak difahami ya oleh penyembah-penyembah Bapak Yahweh. Itu tadi ya, zaman dulu tadi 8 orang. Kalau kita bandingkan sekarang ya kurang lebih 48 orang yang di rapture ya. Kalau kita pakai rasio ya. Begitu juga zaman Sodom dan Gomora ya, yang diselamatkan cuma 3 orang. Pada saat itu populasi kota Sodom ya, Sodom dan Gomora ini masih dikategorikan kota ya. Kalau zaman Noah itu seluruh dunia ya. Itu cuma 1,5 sampai 2 juta orang. Begitu juga kedatangan anak manusia ya, pada saat rapture akan seperti itu, di mana tiba-tiba ada yang hilang dan tertinggal. Tadi kita sudah baca ya, manusia akan mengalami kepanikan dan dunia memasuki masa anti Hamasya dan kesusahan besar pasca rapture sampai cawan murka terakhir ya. Jadi kesusahan besar nanti terjadi di masa anti Hamasya dan di akhir dari 7 cawan murka. Ya, itu lumayan mengerikan ya, bukan lumayan lagi ya, itu mengerikan sekali ya. Lalu kita lihat ciri-cirinya ya, yang disebut kedatangan anak manusia ya. Pertama itu terjadi penggenapan nubuatan ya, seperti dalam Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Itulah saat itu sedang terjadi di seluruh dunia, di mana orang-orang mendapat mimpi-mimpi, mendapat penglihatan ya. Bahkan orang yang mati ya, NDE ya, near death experience ya, padahal dia sudah mati secara medis, pesawatnya jatuh, pesawat tempurnya jatuh, bahkan ditembak, kena bom, mati, ya mati beneran sebenarnya, dan rohnya dibawa ke Samaim. Dan itu pun penyembah Bapak Yahweh mengatakan, wah itu Satan, itu penyembah Satan katanya. Saya nggak habis pikir dilihat penyembah Bapak Yahweh, menganggap semuanya Satan. Selama orang itu buta, ya saya sampaikan, Yohanes 9:41, jikalau matamu buta, maka dosa itu tidak ada padamu. Tetapi jika engkau mengatakan engkau melihat, maka dosa itu tetap ada padamu. Makanya di Markus 3:28, sebanyak-banyaknya menghujat anak manusia masih diampuni, tetapi menghujat Roh Kudus tidak akan ada pengampunan. Jadi sebenarnya ketika kita mengatakan orang yang mati tadi dibawa ke Samaim seolah-olah di penyembah Satan, berarti pemilik Samaim adalah Satan. Dan engkau menghina Bapak Yahweh. Tidak ada Satan pemilik Samaim. Saya beritahu, Satan tidak berhak atas Samaim. Bahkan dia diusir dari Samaim. Ya, tapi engkau sudah mengatakan seperti itu. Saya sampaikan, bertobat engkau. Kalau enggak, engkau binasa. Jangankan di rapture, masuk ke Samaim pun engkau belum tentu. Ya, tanya sama gembalamu kalau engkau punya gembala. Ya, jangan bermain-main dengan namanya firman ya, dakwah Elohim. Itu ya tadi penggenapan nubuatan. Lalu penggenapan histori yang benar ya, seperti kita pernah baca ya, Ishak itu mengawini Ribka ya. Nah ini tahunnya ternyata itu 2025 sebelum Masehi. Bahkan juga dikatakan Yakub itu mengawini Rahel di usia 70 tahun. Saat ini kita hidup di tahun 2025 ya, itu tadi ya, Ishak mengawini Ribka di tahun 2025 sebelum Masehi. Dan kita saat ini di tahun 2025. Begitu juga di tahun 2025 ini Israel ya, itu merayakan kemerdekaan yang ke-77.
Pada zaman dulu Yakub mengawini Rahel itu di usia 77. Artinya apa? Yakub itu bicara Israel ya. Ribka itu bicara mempelai ya. Jadi artinya mempelainya itu akan diangkat masuk ke Samain itu di tahun 2025 ya, pada saat Israel merdeka 77 tahun. Inilah penggenapan-penggenapan secara sejarah yang nyata ya. Maka tadi dikatakan pada saat rapture maka ada yang diangkat dan ada yang tertinggal. Kepanikan akan melanda seluruh dunia akibat kejadian ini. Meskipun yang di rapture itu tidak banyak ya dibandingkan miliaran manusia, tetapi tetap akan terjadi kepanikan ya. Terutama bagi orang-orang yang sudah tahu dan dia tidak di rapture, mereka akan panik ya, dan ya mereka akan meraung-raung ya. Lalu ciri-ciri berikutnya dari 7 hari raya besar ya, ini yang sudah sering saya sampaikan, yang diberikan oleh Bapak Yahweh kepada Bani Israel. Ada 2 hari raya besar yang belum digenapi oleh Adon Yeshua secara langsung, yaitu Yom Teruah, hari raya Sangkakala pada 1 Tisri, dan Yom Kippur, hari raya pendamaian pada 10 Tisri. Semuanya dirayakan selama 7 hari, kecuali hari raya yang berdekatan ya, dirayakan sampai sebelum penggenapan hari raya besar berikutnya. Lalu kedatangan Adon Yeshua Mashiach saat rapture adalah pada penggenapan hari raya Yom Teruah atau Yom Kippur ya. Ini kita sudah baca kemarin Matius 5, 17, 18. Adon Yeshua mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan Torah, tetapi aku datang untuk menggenapinya. Ya, inilah maksudnya ya. Kenapa penggenapan kedatangannya di hari raya yang belum digenapi, yaitu Yom Teruah dan Yom Kippur. Lalu ciri-ciri berikutnya adalah orang-orang di rapture akan masuk ke Samain atau Yerusalem baru selamanya. Orang-orang yang tertinggal akan masuk ke masa kesusahan besar dan masa aniaya, mulai dari masa anti-Hamasya sampai akhir dari 7 cawan murka. Pada kesusahan besar dan aniaya, Roh Kudus tidak ada lagi karena sudah kembali ke Samain bersama mempelai kudusnya Adon Yeshua Mashiach, dan sangat sedikit sekali yang diselamatkan pada masa ini. Ya, seperti yang saya sampaikan, banyak pro dan kontra ya, bahkan lebih banyak kontranya daripada pro-nya ya. Makanya media online kita saya tutup kolom komentar ya, karena kita tidak mau menjadi batu sandungan ya. Saya malah lebih salut ya dengan media-media asing ya. Itu komentarnya positif semua ya. Ketika menceritakan mengenai rapture akan terjadi pada tanggal 23-24 September, itu mereka mengeluarkan ribuan komentar dan itu bagus-bagus semua. Haleluya, amin. I want to wait, katakan saya ingin menunggu ya, my bride ya, mempelaiku. Itu jawaban-jawaban mereka. Tetapi kalau kita ya, saya perhatikan itu menghina-menghina terus. Apaan itu? Dari mana kau tahu? Ada firman mengatakan Matius 24 ayat 36, Markus 13 ayat 32, tidak ada seorang pun yang tahu hari dan waktunya, hanya Bapa yang tahu. Anak dan malaikat tidak tahu. Itu selalu dipakai. Ya, kita harus tahu sejarah ya. Ini yang saya tidak habis pikir ya. Ini orang-orang ini enak saja mengatasnamakan firman, tidak disingkapkan. Seperti yang saya sampaikan, zaman dulu Adon Yeshua Mashiach itu belum mengenal firman-Nya. Dia belum mati, belum disalib, belum bangkit, belum naik ke surga. Sekarang dia sudah ada di surga. Dia adalah Bapa itu sendiri. Masa dia tidak tahu dia mau datang? Tadi juga dikatakan kan, kedatangan atau kejadian apapun di seluruh dunia pasti diberitahu, tidak ada nama tiba-tiba. Ya, sekarang sudah diberitahu, tetapi nanti kedatangannya memang tiba-tiba, tidak ada lagi nanti pemberitahuan. Ya, sudah diberitahu nih dalam beberapa bulan ini, ya, ribuan orang. Ketika nanti kalau terjadi tanggal 1 Tisri, ya, antara tanggal 1 sampai tanggal 7, karena itu dirayakan 7 hari, ya, salah satu dari hari raya Sangkakala itu saja terjadi, itu nanti tiba-tiba saja hilang.
yang diangkat hilang, ya. Jadi tidak ada lagi peringatan. Kalau sekarang masih diperingatkan nih, ya. Makanya saya bikin judul ini 3 hari lagi countdown. Countdown itu 3, 2, 1, go. Ya, kalau orang mau perlombaan begitu kan, countdown 3, 2, 1, go. Jadi di go-nya itu mulai. Jadi hitungan 1 itu belum. Go-nya mulai. Artinya apa? Kalau countdown ini berarti mulai nanti tanggal 23 ke atas, itu kapan saja Adon Yesua bisa datang. Bisa nanti tanggal 23-nya, bisa 24, bisa 25. Seperti saya sampaikan kemarin, itu ada 2 hari raya besar yang berurutan. Mulai dari tanggal 23 September sampai tanggal 5 Oktober. Itu berurutan. Dan itu bisa datang kapan saja. Mau 23 bisa, 24 bisa, mau 1 Oktober bisa, 2 Oktober bisa, semuanya bisa. Ya, itu sebelum penggenapan Hari Raya Pondok Daun yang jatuh pada tanggal 6 Oktober. Ya, karena Hari Raya Pondok Daun sudah digenapi, yaitu kelahiran Adon Yesua HaMasyiah. Itulah Hari Raya Sukkot atau Pondok Daun. Itu artinya ya, Bapak Ibu, mempelai Adon Yesua HaMasyiah maupun yang mendengarkannya ya, supaya kita mengerti ya. Ya, ini saya bikin gambarannya ya. Nah, ini ada yang namanya pengangkatan ya, waktu rapture, kemudian ada yang namanya masa persiapan, dan ada yang namanya masa bodoh. Ya, kita memasuki masa persiapan ya, orang-orang miliaran manusia memasuki masa bodoh. Ya, artinya masa bodoh apa? Tidak mau tahu. Itu mah berkuar-kuar saja. Itu bukan urusan kita, itu urusan gembala, itu urusan pimpinan rohani gitu ya. Ya sudah, itu namanya masa bodoh ya. Kalau kita masa persiapan. Lalu orang-orang tertinggal ya, bahasa Inggris itu left behind ya, itu akan masuk ke masa kesusahan besar. Itu tadi saya bilang ya, kesusahan besar ini sangat mengerikan ya. Tidak seperti masa-masa kesusahan kemarin ya. Maka dikatakan masa ini tidak pernah ada sejak awal dari dunia sampai nanti dan tidak akan pernah terjadi lagi. Ya, itulah nanti kejadian pasca rapture ya. Dan sebelum rapture ya, kita harus masa persiapan. Lalu ini kemarin saya sudah mengatakan yang tadi juga ya, dengan menguji ya, menguji mengenai hari pengangkatan ya. Ini saya sudah jelaskan di sahabat kemarin. Demikian juga ada berita kemarin ya, dunia itu menyangkal rapture melalui artificial intelligence ya. Ini ya, kita yang tadi saya sampaikan ya, mengenai hubungan antara penciptaan hari pertama sampai ke-7 dengan perjalanan dari Adam sampai pada zaman akhir di dunia. Ini saya sudah sampaikan semuanya ya. Saya sudah sampaikan, dan itulah yang tadi saya sampaikan, kita saat ini berada di tahun 5995, besok hari Selasa masuk ke 5996. Ini tadi ya penggenapan hari raya pada saat pengangkatan ya. Yom Teruah dan Yom Kippur. Nah ini juga tadi ya, saya sudah sampaikan mengenai Torah yang belum digenapi dan Torah yang sudah digenapi. Inilah yang harus kita lakukan, Torah yang sudah digenapi, bukan Torah yang belum digenapi. Ini juga sudah saya sampaikan ya, khusus ada khotbah saya khusus mengenai Torah yang belum digenapi dan yang sudah digenapi. Nah ini kemarin ya, proses persiapan menuju rapture ya. Kita harus mempersiapkan diri, timeline menuju rapture. Jadi artinya kita tidak bisa diam-diam saja ya. Kita harus mempersiapkan hidup kita supaya rapture dapat kita alami ya. Artinya kita diangkat hidup-hidup. Itulah ya mengenai countdown ya. Kita tinggal menunggu hari. Sekarang hari ketiga, besok 2, 1, go ya. Artinya mulai go itulah kapan saja bisa terjadi. Bisa tanggal 23, 24, 25, sampai batasnya nanti 5
Oktober penggenapannya. Dan ya kalau di saat itu juga masih belum, itu akan digenapi di Sabat. Ya, setiap Sabat itu ada kemungkinan rapture. Kalau hari-hari besar ini sudah dianggap Sabat ya. Jadi meskipun nanti tanggal 23 itu hari Selasa atau hari Rabu atau hari Kamis, itu tetap dianggap Sabat Agung. Karena itulah istilah yang disampaikan oleh Bapak Yahweh kepada Bani Israel. Dikatakan setiap hari-hari besar itu disebut Sabat Agung. Ya, Sabat di mana Bani Israel tidak boleh melakukan aktivitas. Ya, di situ ada yang namanya pertemuan kudus atau ibadah ya. Itu artinya ya. Lalu kesimpulannya adalah peristiwa rapture itu terjadi, kejadiannya hanya sekejap mata. Orang-orang di rapture akan langsung dibawa ke Samaim atau surga tanpa mengalami kematian. Ya, nanti akan berkumpul dulu di awan-awan ya. Orang-orang tertinggal akan memasuki masa kesusahan besar dan aniaya sejak dari masa anti Hamasya sampai akhir dari masa 7 cawat murka Elohim. Dan masa ini sangat mengerikan dan belum pernah terjadi sejak awal dunia ada. Lalu orang-orang di rapture akan mengenakan tubuh kemuliaan kekal dan akan memimpin di kerajaan 1000 tahun bersama Adonai Yeshua Hamasya, sedangkan yang di masa kesusahan besar akan sulit diselamatkan. Tetap masih terbuka pintu keselamatan ya di masa kesusahan besar, tetapi itu sangat-sangat sulit ya, karena harus membayar harga ya, seperti di Wahyu 20 ya ayat 4 dikatakan jiwa-jiwa yang dipenggal oleh karena kesaksian Hamasya dan yang tidak menerima tanda binatang itu, dialah yang beroleh jubah putih dan mereka akan memimpin di kerajaan 1000 tahun ya. Ini di masa kesusahan besar ya, yang tetap bertahan itu diberi jubah putih. Kita tidak memasuki masa itu ya. Kita harus di rapture supaya kita bersama-sama dengan Adonai Yeshua Hamasya di awan-awan kemuliaannya dan kita masuk ke Samaim. Itulah daftar Elohim pada kita pada Sabat Shalom ini. Jangan sampai terlambat, masih ada waktu. Abba Yahweh Elohim Sebaot, Besem Adonai Yeshua Hamasya Wirokodes, memberkati dan memimpin kita sampai kita semua memulai di rapture, masuk ke Samaim, surga kekal, Yerusalem baru. Haleluya. Amin.